Jual komponen PC second, pasti rugi lah ya. Nggak mungkin lah jual barang second dan masih bisa dapat untung. Ya, hari ini memang udah susah banget untuk kita nggak hitung-hitungan duit kalau urusannya adalah dengan komponen PC. Karena harganya udah luar biasa mahal, bre. Bayangin aja, gaji UMR tertinggi di Indonesia tahun 2024 kemarin itu ada di Kota Bekasi dengan nominal 5,3 juta rupiah per bulan. Kalau gaji ini nggak kamu pakai sama sekali untuk hidup dan langsung dipakai buat beli komponen PC, kamu cuma bisa dapat RTX 4060 dan itu pun seri yang paling murah gitu ya. Dan belum dapat komponen yang lainnya. Gila aja nggak tuh? Butuh berapa bulan gaji nggak dipakai untuk bisa dapat PC kelas menengah, bre. Ditambah lagi nilai dari komponen PC yang dijual itu turunnya sangat drastis. RTX 3090 contohnya. Dirilis tahun 2020 dan waktu itu harganya sempat ada di kisaran 40 jutaan juga. Tapi hari ini 4,5 tahun kemudian harga secondnya udah di kisaran 10 juta dan itu pun udah susah laku. Pertama karena generasi terbarunya udah ada beberapa dan secara performance juga kurang lebih bisa sama gitu ya, dan harganya iya udah jauh lebih murah sekarang, jadi nggak perlu seri tertinggi untuk bisa menyaingi RTX 3090. Dan yang paling penting, kalau beli barang yang lebih baru, garansinya masih ada. Dan garansi ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan harga suatu barang bisa turun dengan drastis. RTX 3090 sekarang udah di luar masa garansi kalau kamu belinya saat pertama rilis dulu. Udah gitu harganya tadi masih di kisaran 10 jutaan, dan bayangin aja 2 bulan gaji UMR tertinggi di Indonesia dipakai buat beli GPU yang gak ada garansinya. Gak ada yang bisa menjamin. Kalau misalkan sebulan 2 bulan berikutnya rusak, gimana ceritanya? Udah buang uang segitu banyaknya, bre. Masalah garansi untuk komponen PC ini sangat penting dibandingin barang mahal lain seperti motor atau HP. Komponen PC kalau udah di luar masa garansi dan terjadi kerusakan, belum tentu bisa dibenerin. Mungkin bisa dicari satu-satu terus ketemu, oh part ini yang rusak. Tapi partnya itu gak ada yang jual, bre. Jadi kalau mau benerin, biasanya harus nunggu ada kanibalan. Siapa yang bisa menjamin bahwa ada barang yang bisa dikanibal? Beda cerita dengan motor atau HP, di mana motor dan HP itu banyak banget pabrikan yang bikin komponen third party-nya gitu ya. Jadi apapun yang rusak, kalau yang ori nggak ada, yang KW atau OEM-nya itu biasanya masih ada. Dan akhirnya motor ataupun HP rilisan 3 tahun yang lalu, sekarang ini harganya masih lumayan terjaga dibanding dengan harga beli barunya ya. Kalau komponen PC, harganya udah hancur banget, bre. Tapi tenang aja, masih ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjual barang second kamu, terutama komponen komputer, tanpa harus merugi. Di sini kita bagi dulu kerugian menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kerugian secara matematika dan kedua kerugian secara ekonomi. Ini adalah karangan saya sendiri. Jadi secara matematika itu yang dihitung adalah value-nya, nilai harganya. Kamu beli 10 juta terus kamu jual 9 juta, itu berarti rugi 1 juta. Tapi kalau secara ekonomi, pemakaian akan ikut diperhitungkan, terutama pemakaian yang bisa menghasilkan uang. Jadi kamu beli barang harganya 10 juta, terus kamu pakai kerja selama 1 tahun menghasilkan uang 10 juta lagi, habis itu dijual 9 juta, itu kamu bukan rugi 1 juta, tapi kamu udah untung nih dalam 1 tahun pemakaian udah dapat ekstra duit 10 juta. Ini baru motherboard kelas menengah dengan fitur kelas atas. Asus ROG Strix B860F Gaming Wi-Fi. Didesain untuk CPU Intel Core Ultra Series 2 yang mendukung memori hingga 256 GB dengan speed lebih dari 9000 mts. PCI Express Gen 5 untuk grafis dan storage yang dilengkapi heatsink gede dan sanggup menahan panas SSD generasi terbaru, termasuk dukungan Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, dan banyak fitur premium lainnya. Selengkapnya cek link di bawah. Sampai di sini mungkin udah ada bayangan kira-kira arahnya mau kemana nih pembicaraan kita kali ini. Tinggal gimana cara mempraktekannya. Yang pertama, bagaimana cara menghindari kerugian secara matematika. Ini hanya bisa dilakukan dengan satu cara. Jangan beli barang baru. Soalnya kalau kamu beli barang baru, grass nih ya, udah kamu bayar, keluar dari toko, terus akhirnya kamu berubah pikiran, masuk lagi mau dijual lagi, tokonya nggak mungkin mau nerima, bre. Semisal pun mereka mau membeli lagi, nggak mungkin dengan harga baru. Jadi walaupun dijual saat itu juga, harga barang baru udah mengalami penurunan. Tapi kalau mau beli barang second untuk menghindari kerugian, ya nggak bisa sembarangan juga. Yang pertama, kalau bisa barangnya masih punya garansi yang panjang. Karena tadi garansi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan turunnya harga komponen PC. Yang kedua, cari barang yang dijual dengan harga jauh di bawah pasaran. Kalau sekarang udah lumayan susah karena orang-orang udah mulai banyak yang paham dengan jualan online sendiri gitu ya. Tapi walaupun
walaupun susah bukan berarti nggak ada sama sekali. Beberapa saya sempat nemuin barang yang let's say harga pasaran secondnya 1 jutaan, ternyata ada yang jual 500.000. Tapi barang kayak gini, yang pertama hoki-hokian, dan yang kedua hilangnya juga cepet banget bre. Karena yang punya pikiran seperti ini ada banyak sekali di seluruh Indonesia. Dulu saya sempat ngelakuin ini, jadi rajin-rajin browsing, setiap hari browsing barang second terus, dan begitu ada barang yang murah langsung bayar. Cuma di sini ya berarti kamu harus tahu bagaimana cara ngecek barangnya bagus atau enggak, terus bagaimana menghindari penipuan. Itu udah harus jadi sesuatu yang default, udah bisa kamu lakukan secara otomatis. Berikutnya, kalau kamu punya keahlian untuk memperbaiki sesuatu akan menjadi nilai plus. Jadi kamu beli barang bukan hanya yang murah tapi yang rusak aja sekalian, yang memang harganya udah hancur. Tapi carilah barang yang kemungkinan besar bisa diperbaiki. Contohnya peripheral kayak keyboard, mouse. Ini banyak banget orang jual keyboardnya udah double klik gitu ya, ada beberapa tombol yang bisa dipencet, terus mouse-nya juga double klik dan segala macam. Itu kemungkinan besar masih bisa diperbaiki karena spare part untuk keyboard dan mouse itu banyak banget yang jual. Jadi dengan keahlian yang nggak perlu terlalu rumit, kamu bisa dapat barang rusak, dibenerin sendiri, langsung dijual lagi. Tapi di sini jatuhnya akhirnya bukan jadi barang yang bisa kamu nikmati, karena untuk bisa menjalankan ini dan dapat duit terus-terusan, ya akhirnya kamu jadi tukang reparasi, beli dan jual lagi. Selanjutnya, menghindari kerugian secara ekonomi, di mana di sini penggunaan barangnya akan ikut diperhitungkan dan akan lebih enak lagi kalau kita beneran bisa memanfaatkan barang yang kita beli untuk menghasilkan uang dan kita menerapkan mindset bisnis di dalamnya. Jadi kalau kita contoh perusahaan-perusahaan gede gitu ya, itu mereka punya aset dan asetnya itu akan dihitung nilai penyusutannya. Jadi setiap tahun dia dipakai nilainya akan berkurang dan itu bener-bener ada value-nya. Jadi misalkan beli PC 10 juta, nanti tahun depan nilainya itu di dalam pembukuan udah bukan 10 juta lagi bre, tapi mungkin jadi 7 juta, berkurang 3 juta. Terus tahun depannya lagi berkurang 3 juta lagi, dan begitu seterusnya sampai akhirnya akan ada satu titik di mana PC-nya ini sudah nggak ada nilainya. Jadi dibuang pun nggak rugi karena itu sudah masuk dalam perhitungan dari sejak awal. Rumus dasarnya adalah nilai depresiasi tahunan sama dengan harga aset dikurangi harga sisa dibagi usia pakai. Jadi tadi harga asetnya itu adalah 10 juta saat awal beli. Terus harga sisanya ini nanti akan kita tentukan belakangan. Sedangkan usia pakai itu idealnya kalau komputer adalah sesuai dengan masa garansi. Karena selama masa garansi ada yang menjamin bahwa barangnya kalau rusak ya at least dapat ganti baru atau bisa diservis gitu ya, bisa bener lagi. Jadi let's say tadi barangnya 10 juta, garansinya 3 tahun, yang berarti kita asumsikan menjadi usia pakai, dan kita tentukan nih dalam 3 tahun berikutnya harga asetnya tinggal berapa. Katakanlah setelah 3 tahun pemakaian harganya tersisa 2 juta. Ini nggak bisa dimendang-mendingin karena akan ada yang bilang kalau 3 tahun masih bisa tuh dijual 5 juta. Nah itu bukan mindset bisnis bre. Kalau di perusahaan-perusahaan gede jangankan nunggu garansi, begitu barang rusak mereka nggak ada waktu buat nunggu 2 minggu atau 2 bulan untuk ngurusin datangnya barang baru ya. Biasanya ya udah silakan terserah diapain, yang penting hari ini udah harus ada gantinya. Dan akhirnya ada banyak sekali barang yang value-nya dianggap zero, nggak ada nilainya sama sekali. Zaman dulu di kantor saya itu kalau datang ke gudang yang sampah ya, bukan gudang barang penyimpanan, itu masih banyak banget PC ditaruh di sana yang sebenarnya masih bisa dipakai, dibenerin dikit masih bisa, tapi di sana udah dianggap nggak ada nilainya dan dibuang bre. Nggak boleh ada yang ngambil karena itu adalah properti perusahaan dan sudah dianggap sampah. Jadi di sini kita bikin nilai sisanya 2 juta itu udah bagus banget bre. Kalau kita hitung menggunakan rumus, harga aset 10 juta dikurangi nilai sisa 2 juta dibagi masa pakai 3 tahun. Hasilnya 2,6 juta rupiah per tahun. Ini adalah nilai penurunannya. Dalam 1 tahun dianggap berkurang 2,6 juta rupiah. Kalau dibagi per bulan berarti cuma sekitar 222 ribu rupiah per bulan. Dan itulah yang perlu kamu lakukan dengan PC 10 juta yang sudah kamu beli. Kamu harus bisa dapat duit 200 ribuan dalam 1 bulan selama 3 tahun ke depan. Gampang atau susah ya? Bisa aja kamu terapkan hal yang tadi udah kita bahas. Kamu cari orang jual keyboard rusak atau mouse rusak gitu ya, dijual 100 ribu tapi harga pasarannya second masih 400 ribuan. Ya udah nggak apa-apa, kamu beli 100 ribu, terus kamu beliin spare part mungkin 50 ribuan gitu ya, soalnya switch kan nggak mahal bre. Terus kamu benerin sendiri, dijual deh 300 ribu. Kamu masih dapat untung mungkin sekitar 200 ribuan. Dan itu udah dapat target 200 ribu sebulan hanya dengan jualan 1 barang doang. Setelah itu, lakukan hal yang sama bulan berikutnya selama 3 tahun ke depan. Dan begitu nyampe 3 tahun, uang yang sudah kamu keluarkan untuk beli PC itu udah balik modal bre. Jadi PC-nya nanti mau dijual dengan harga berapapun, kamu udah untung. Gimana? Mau nyobain nggak?